myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward. Indonesia, sebuah negeri yang menjadi daya tarik dunia. It's kind of funny that the more we Bahkan kalau dilihat dari keindahannya, and 19 was the year kita bisa menjabarkan bahwasannya ada sebuah surga yang diturunkan Tuhan di dunia. Dan inilah dia, Indonesia. Salam dari negeri terindah. Inilah Indonesia. Dan aku Indonesia banget. Berbagai macam kemajemukan yang bisa kita dapatkan di Indonesia. Bukan hanya suku bangsanya yang banyak, bukan cuma bahasa daerahnya yang berbeda-beda, namun juga adat istiadat, dan budaya yang menjadi cerminan masyarakat Indonesia terkenal di dunia. Dan saat ini perjalananku akan coba mengulas sebuah negeri di atas awan dan sebuah perkampungan yang biasa kami sebut sebagai kampung adat atau desa adat. Dalam perjalanannya menuju tempat ini, dari mulai titik nol perjalananku sampai aku menuju ke tempatnya, sungguh kita bisa menemukan banyak hal yang menarik. Selain dari pemandangannya bisa kita nikmati sepanjang jalan, namun juga hal unik bisa kita temukan. Karena berbagai macam bangunan khas dari sebuah tradisi itu bisa kita nikmati dan kita lihat di sini, geng. Oh ya, geng, keberadaan kampung ini memang ada di atas permukaan laut sekitar 500 mdvl. Nah, ini bisa kita bayangkan betapa sejuknya tempat ini, betapa indahnya tempat ini saat kita menikmati pemandangan dari dataran yang tinggi. Bisa melihat langsung luas ke dataran yang rendah, di mana bukit demi bukit, gunung dan gunung, juga pepohonan, bahkan perkampungan yang ada di sekitarnya bisa kita lihat dari atas ini. Dari ketinggian ini, geng, aku merasa bahwasanya aku berada di sebuah negeri yang sangat teramat tinggi, yang biasa kita sebut negeri di atas awan. Udara yang sejuk, tanahnya yang subur, lalu berbagai macam hal yang indah bisa kita dapatkan di sini. Dan memang, geng, karena tanamannya yang subur, tanahnya yang subur, kita bisa mendapatkan buah-buahan atau jenis tanaman-tanaman yang bisa dihasilkan di perkebunan itu terdapat di sini. Jadi pertanian menjadi salah satu pilihan bagi warga masyarakat desa adat untuk bisa bertahan hidup dari alam dan memanfaatkan keistimewaan alam ini dengan bercocok tanam. Dan, geng, di sini tuh memang ada beberapa kampung adat. Selain dari kampung adat Cipta Gelar, ada juga kampung-kampung adat lainnya seperti Cingsungsang. Nah, itu juga sebuah daerah yang memiliki kampung adat. Lalu Babakan, memang berdekatan sekali dan tidak terlalu jauh. Dan berdasarkan sejarah, bahwasanya kampung adat ini memang berasal dulu dari perkampungan yang ditinggalkan oleh sebuah kerajaan Pasundan, yaitu kerajaan Pajajaran atau yang biasa disebut
dan lebih populer dengan Kerajaan Siliwangi. Nah geng, desa adat ini menjadi subetnis dari suku Sunda. Ciri khasnya terletak pada lokasi dan bangunan rumah adat dan juga tradisi yang masih dipegang penuh oleh warga masyarakat suku adat. Kebiasaan orang-orang Sunda zaman dahulu ini masih tetap lestari di sini. Jadi bila kita ingin menikmati pemandangan dan suasana, bahkan segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, suasana di masa lalu, ini adalah tempat yang tepat. Dan geng, orang yang menempati desa adat ini biasanya itu disebut dengan sebutan kasepuhan. Jadi kata kasepuhan itu berasal dari kata sesepuh dan berarti orang yang dituakan. Jadi jelas bisa kita simpulkan bahwasanya desa adat atau kampung adat ini menjadi peninggalan dari kerajaan Prabu Siliwangi di zaman dulu dan masih tetap ada dari sekarang. Bahkan sistem pemerintahannya pun masih tetap seperti itu, geng. Masih berpegang teguh pada perintah dari sesepuh adat, sehingga warga masyarakat di sini cenderung taat terhadap perintah adat. Nah, ada juga pesta rakyat yang biasa dilakukan setiap tahunnya yang biasa disebut dengan seren tahun. Artinya pergantian tahun atau penyerahan setiap tahun. Dan itu pastinya geng, banyak sekali pesta-pesta adat yang dilakukan. Sungguh kita bisa melihat ya kebiasaan orang di zaman dahulu itu bagaimana. Nah, di sini kita bisa lihat cerminannya. Nah, masyarakat di sini masih menggunakan segala sesuatunya itu berdasarkan perintah dari sesepuh dan peninggalan dari orang-orang tua zaman dahulu. Umumnya pekerjaan masyarakat dari kampung adat ini adalah petani. Jadi masyarakat memberikan penghormatan kepada budaya dan lingkungan lokal yang sangat dipengaruhi oleh adat dan istiadat. Oleh karena itu, masyarakat kampung adat tidak pernah menggunakan segala sesuatu dari pemerintah yang sifatnya modern, baik itu material, alat-alat rumah tangga, dan lain-lain gitu, geng. Karena memang itu menjadi aturan yang pasti. Segala sesuatu yang ada di zaman dahulu itu harus dilestarikan di desa ini. Ini menjadi sebuah keunikan bagi desa adat ini. Makanya tidak sedikit banyak orang yang berkunjung ke tempat ini hanya untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi masyarakat Sunda di zaman dahulu. Di kampung ini upacara-upacara adat masih tetap digelar dalam kurun waktu tertentu. Jadi untuk tetap menjaga agar adat istiadat itu bisa turun-temurun dilakukan dari generasi ke generasi selanjutnya. Bahkan dalam bercocok tanam padi, mereka tidak pernah membeli dari pemerintah. Padinya itu yang dihasilkan dari bibit lokal atau tanaman padi yang tetap mereka jaga keunggulannya, kualitasnya. Karena menurut mereka, padi unggul yang bisa dihasilkan itu tentu dari cara-cara yang sangat-sangat lokal sekali. Ciri khas dari masyarakat adat bisa kita lihat juga dari cara mereka berpakaian. Selain dari bangunan-bangunannya yang berupa gubuk-gubuk seperti itu dengan atapnya itu memang semuanya itu dari alam. Jadi bangunan rumahnya itu dari kayu-kayu, atapnya itu juga dihasilkan dari pohon-pohon yang memang bisa mereka dapatkan dari
pohon aren. Nah, ada juga kan yang namanya leit. Leit itu adalah lumbung padi, di mana saat mereka panen itu menyimpan suplai makan atau suplai padi itu di lumbung itu, geng. Bahkan, geng, lumbung itu tidak pernah dikunci. Nah, itu dia hebatnya masyarakat adat di sini. Jadi, siapapun yang berada di lingkungan sini harus mentaati aturan adat yang sudah ditetapkan oleh kasepuhan, geng. Keren kan? Apabila memang pemerintahan kita ini bisa mengadopsi cara-cara seperti yang dilakukan oleh masyarakat adat, tentu akan sangat tentram, aman, nyaman, dan damai. Karena setiap warga masyarakatnya harus patuh pada ketentuan hukum yang berlaku. Itulah indahnya dan itulah bedanya. Dan geng, selain daripada itu juga masih banyak sekali peninggalan-peninggalan pada zaman kerajaan Prabu Siliwangi dulu, geng. Yaitu di sini kita juga bisa menemukan situs-situs peninggalan zaman dahulu. Jadi ada sebuah tempat yang menjadi tempat peristirahatan atau persinggahan seperti istana. Itu dibuat dari batu, geng. Batu purbakala. Dan memang indah banget dan keren banget. Jadi setiap segala sesuatu kebutuhan mereka atau benda-benda yang ada di istana itu semuanya terbuat dari batu. Jadi jelas kalau dari sisi sejarah, apa yang ditinggalkan, apa yang dijaga, apa yang dilestarikan oleh masyarakat desa adat, tentu ini menjadi sebuah gambaran kepada kita orang-orang zaman sekarang atau saat ini, bagaimana kehidupan di masa lampau. Dan geng, memang benda-benda yang ada sekarang itu mungkin juga terinspirasi dari benda-benda yang dibuat oleh zaman kerajaan dahulu. Karena yang aku temukan di sini, geng, seperti cobek yang ada di dapur kita, kayak piring, sendok, garpu, dan pokoknya semua perabotan itu ada juga di masa lalu. Bahkan aku ada melihat sebuah bathtub, ya tempat mandilah di zaman modern ini, ya kan. Kalau orang-orang kaya biasa mandi itu dengan menggunakan bathtub, ya. Nah, di sini di situs Cengkuk ini ada itu, geng. Nah, berarti benda-benda yang sekarang itu memang benar dan inspirasi dari benda-benda purbakala yang ditinggalkan saat ini, geng. Bahkan ada juga yang permainan anak perempuan, congklak, dan itu terbuat dari batu semua. Kursi terbuat dari batu. Bahkan juga ada tempat tidur seperti kasur itu dan bantal itu terbuat dari batu. Unik banget, geng. Nah, buat kalian yang belum pernah kesini atau belum tahu seberapa unik sih desa adat itu, yuk kunjungi tempat ini dan kita bisa melihat bagaimana kita di masa lalu, kehidupan orang-orang Sunda di masa lalu. Itu bisa kita dapatkan di sini, geng. Aku sendiri saat kesini tuh merasa takjub dan merasa sangat senang. Bahkan ini juga memberikan sebuah pengetahuan baru buat aku, bahwasanya peradaban di masa lalu itu tidaklah terlalu tertinggal jauh dengan peradaban masa sekarang. Justru peradaban masa sekarang itu dipengaruhi oleh kehidupan di zaman dahulu. Hanya saja mungkin benda-benda yang kita gunakan saat ini berbeda bahannya saja dengan masa lalu, tapi inspirasinya orang-orang di zaman dahulu, leluhur kita. Jadi berterima kasihlah kita kepada mereka dan jagalah apa yang sudah diwariskan kepada kita semua dari orang di zaman dahulu. Inilah Indonesia dengan segala keunikannya, dengan segala keanekaragamannya, suku, bangsa, dan bahasa semua berbeda-beda, dan itu menjadi sebuah bineka yang tetap dilestarikan dan dijaga agar kekabuman generasi-generasi selanjutnya dengan bangsa ini akan tetap besar.
Oke geng, itulah sekilas tentang desa adat yang aku ulas di kontenku kali ini. Namun untuk kota-kota selanjutnya, pastinya aku akan memberikan informasi selengkapnya kepada kalian semua. Karena ini hanya sebagian saja desa adat yang baru aku ulas, seperti yang saat ini aku berada. Oke sahabat Indonesia banget, aku akan sajikan kembali kepada kalian informasi yang lebih menarik lagi di kontenku selanjutnya, yaitu aku akan menelusuri desa-desa adat ini yang berada tidak jauh dari tempat ini, geng. Karena masih banyak desa-desa adat yang memiliki perbedaan mungkin hanya dari lokasinya saja ya, situasinya saja. Namun untuk adat dan budayanya tetap sama. Tapi menariknya lagi, di tempat-tempat lainnya juga ada tempat-tempat peninggalan yang akan sangat ingin kalian ketahui, geng. Nah makanya kalau kalian penasaran, ikuti aku terus di konten selanjutnya. Salam dari negeri terindah, inilah Indonesia, dan aku Indonesia banget. Salam dari Selo, salam dari Bang De. Thank you geng. Oke geng, sekian dulu liputanku kali ini. Aku akan segera balik kanan karena memang cuaca sudah sedikit mendung dan agak sedikit gelap juga. Perjalanan masih sangat jauh nih. Namun aku mau coba rehat dan rileks dulu deh di pantai sambil melihat pemandangan yang indah ini geng. Kebetulan ini waktunya sunset tiba. Gue sama Bang Deong ngopi-ngopi dulu deh di sini. Indah kan? Mulai dari perjalanan kita pergi dan saat pulang masih tetap menikmati pemandangan yang luar biasa dari sebuah tempat yang memang istimewa. Salam dari negeri terindah, inilah Indonesia, dan aku Indonesia banget. See you.